Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Rabu malam Kamis 22 Zulqa'dah 1435 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji kembali fikih berkurban dalam kajian Islam intensif. Pada tahun 1435 Hijriah ini, salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan buku Tuntunan Praktis dan Syar'i Berkurban pada halaman 41. Ini masih membicarakan tentang tata cara menyembelih, ya, tata cara menyembelih. C. Jika unta, maka disembelih dalam keadaan berdiri dan kaki kirinya ditekuk serta diikat. Ditekuk serta diikat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk kalian bagian dari syiar agama Allah. Kalian banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kalian akan menyembelihnya,
dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untuk kalian agar kalian bersyukur. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, menafsirkan ayat di atas, qiyaman ala thalathi ma'qulatin yadaha al-yusra. Qiyaman ala thalathin ma'qulata yadaha al-yusra, yakni berdiri dengan 3 kaki sedang kaki depan yang di kiri diikat. Jadi yang diikat adalah bagian apa? Kaki kiri depannya, ya. Dan juga berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba perhatikan riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanharuna al-budna ma'qulatan yusra qa'imatan ala ma baqiya min qawaimiha. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabatnya dulu senantiasa menyembelih onta dengan terikat kaki kirinya, kaki kiri depan. Ya, onta tentunya ada 4 kaki, kaki kiri depan. Qa'imatan ala ma baqiya min qawaimiha, sedangkan sisa-sisanya dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan apa? Berdiri. Kemudian ada riwayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini juga, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu ata ala rajulin qad anaqa badanatahu yanharaha. Ya. Faqala ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendatangi seseorang yang hendak menyembelih ontanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendatangi seseorang yang hendak menyembelih ontanya. Lalu Abdullah bin Umar berkata, biarkan dia dalam keadaan berdiri, terikat kaki kirinya. Itulah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jika hal itu tidak mudah dilakukan, maka sembelihlah dalam keadaan menderum, dengan syarat apa yang diwajibkan ketika menyembelih terpenuhi. Jika tidak mampu berdiri, ya, dalam keadaan untanya berdiri, maka direbahkan pun tidak mengapa. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya, seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, yaitu orang yang menyembelih harus mumayyiz, dia dewasa, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia berakal, kemudian menyebutkan nama Allah dan bertakbir. Kemudian dia, kalau seandainya itu adalah hewan kurban, dia mengatakan ini adalah atas nama si fulan dan keluarga si fulan. Seperti yang sudah kita bicarakan. Jadi jika unta sekalipun tidak bisa diberdirikan, ya susah untuk diajak dia berdiri, karena kadang-kadang dia bergerak ke sana kemari malah ditendang habis kita. Ya. Maka pada saat itu seseorang dia berusaha untuk merebahkan untanya tadi dan disembelih layaknya hewan-hewan sembelihan biasa. Ini kalau tidak mampu dan tidak mudah untuk menyembelihnya dengan cara berdiri. D. Selain unta, maka disembelih dalam keadaan dibaringkan di atas lambung kirinya. Di atas lambung kirinya. Ya.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca, kemudian orang yang menyembelih meletakkan kakinya di bagian lehernya agar mudah melakukan penyembelihan. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadisnya berbunyi, Anas bin Malik bercerita, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua hewan kibas, yaitu domba jantan yang besar yang mempunyai dua warna, mempunyai dua tanduk, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di atas sifah. Nanti kita akan lihat ya videonya di mana sifah itu. Sifah itu adalah bagian antara leher dengan pipi. Dia letakkan di sini untuk memudahkan apa? Memudahkan dia untuk menyembelih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika penyembelih tidak dapat melakukannya kecuali dengan tangan kirinya, maka hewan sembelihan boleh dibaringkan di atas lambung kanannya. Karena yang terpenting adalah memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihan. Ini yang paling penting. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk berbuat baik pada setiap sesuatu, termasuk di dalamnya menyembelih. Ya, termasuk di dalamnya menyembelih. Jadi, kalau seandainya tidak bisa diletakkan di lambung kirinya atau bagian badan kirinya dibaringkan di situ, maka tidak mengapa dibaringkan pada bagian kanannya. Halaman 44, menghadap kiblat ketika menyembelih. Menghadap kiblat ketika menyembelih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma 'idin bikabshayn. Faqala hina wajjahahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Artinya Nabi Muhammad SAW berkurban dengan dua domba di hari raya. Ketika menghadapkan kedua domba itu, maka beliau bersabda, sesungguhnya aku hadapkan mukaku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Lihat pada ayat hadis ini, riwayat Imam Ibnu Majah, kalau orang-orang yang benar-benar teliti, maka dia akan dapati bahwasanya tidak ada di dalam hadis tersebut menunjukkan tentang menghadap kiblat. Hanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inni wajjahtu wajhiyya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada di sini nas dalil yang tegas menghadapkan ke kiblat. Maka para ulama mengatakan itu hanya sebagai adab saja. Kalaupun tidak menghadap kiblat, maka sah sembelihannya. Ya, tidak menghadap kiblat, sah sembelihannya. Karena tidak ada nas yang tegas. Lihat hadisnya, beliau bersabda, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kepada yang menciptakan langit dan bumi bukan berarti hanya kepada kiblat, kepada arah mana saja. Menunjukkan bahwa hanya adab untuk menghadapkan sembelihan ke kiblat, bukan wajib. Jadi kalau seandainya nanti di lapangan terjadi ya bahwa jagalnya tidak mampu untuk menghadapkan ke kiblat, maka pada saat itu jangan terlalu heboh. Wah, pada saat itu ya, jangan terlalu heboh. Karena sudah kita tahu hukumnya, bahwasanya hanya hukumnya yaitu adab saja.
Ya, tidak berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya penyembelihan. Sah atau tidak sahnya penyembelihan. Taib. Nah, yang sahnya itu tadi, ya, dia harus muslim ataupun ahlul kitab, dewasa, berakal, ya, kemudian mengucapkan bismillah, wallahu akbar. Membaca basmalah ketika menyembelih adalah wajib. Nah, makanya di sini penulis kan mengatakan wajib. Yang di atas tadi tidak, hanya adab saja. Ya, hanya adab saja, bahwa tidak diwajibkan kita untuk menghadapkan ke Ka'bah atau ke kiblat, ya. Tidak diwajibkan kita untuk menghadapkan ke kiblat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajib membaca basmalah ketika menyembelih adalah di antaranya Quran surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah dari daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Quran surat Al-An'am ayat 118. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa innahu lafisq wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kalian memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ini tidak boleh. Ya, meskipun kita katakan ahlul kitab, misalkan kaum Yahudi dan Nasrani, mereka asal sembelihannya halal, tetapi ketika mereka terdengar mengucapkan ketika menyembelih selain nama Allah, maka tidak halal pada saat itu hukum sembelihannya. Ya, perbuatan itu benar-benar sesuatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kalian. Dan jika kalian menuruti mereka, tentu kalian telah menjadi orang yang musyrik. Ini bahayanya para ikhwah sekalian. Memakan hewan yang tidak disebutkan ketika disembelihnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kefasikan. Seperti yang saya sudah sebutkan bahwa sifat seseorang sesuai dengan apa yang ia makan. Jika yang ia makan adalah yang halal-halal, maka dia akan bersikap yang baik, ya, bersifat yang baik, bertutur kata yang baik. Tetapi jika yang dia makan adalah yang haram-haram, maka ini akan menunjukkan kepada sikap juga kefasikan. Fasik itu adalah condong kepada maksiat. Itu arti fasik. Condong kepada maksiat. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi khamsu fawasiq. 5 hewan fasik. 5 hewan fasik. Tikus, kemudian ular, kemudian kalajengking, kemudian al-kalbul aqur, anjing gila, kemudian yang kelima burung gagak. 5 hewan ini disebut fasik. Kenapa? Tikus diantaranya, dia akan keluar dan melenceng dari kebenaran. Kenapa? Keluarnya menghancurkan segalanya. Ya, bahkan kadang-kadang gara-gara tikus rumah kebakaran. Karena dia keluar tidak tahu jalan, asal jalan, yang penting dia bisa jalan. Nah, disebut dengan fasik. Makanya arti fasik adalah condong kepada kemaksiatan. Itu makna fasik. Ketika Allah berfirman, wa innahu lafisq, sesungguhnya makan daging sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya ketika menyembelihnya, itu sebuah perbuatan fasik.
Nantinya ketika seseorang makan daging-daging yang seperti ini atau dan daging-daging haram selainnya, maka itu akan mendatangkan seseorang tersebut mempunyai sifat dia cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada kemungkaran, dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, apa sih dalil Ustaz bahwasanya makanan itu berpengaruh kepada sifat seseorang? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi atau ayat Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Lihat. Wahai manusia, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang saleh. Ada keterkaitan makanan yang baik dengan amal saleh. Semakin seseorang menjaga makan, yaitu maksud di sini bukan hanya sekedar kesehatan, ya, kada mau yang kolesterol, asam urat, ya, menambah triglycerid, bukan itu saja. Akan tetapi yang halal dan baik atau dibeli dengan uang yang halal dan baik, maka ini akan memberikan pengaruh untuk beramal soleh. Maka kita bisa introspeksi diri kita. Kapan kita malas ibadah, jangan-jangan yang kita makan bermasalah. Bukan karena kekanyangan, akan tetapi ya, yang kita makan mungkin bermasalah dari sisi halal haramnya zat makanan tersebut atau uang yang membeli dengannya makanan tersebut. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat tersebut, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang saleh. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ada keterkaitan antara beramal saleh dengan makan yang baik-baik. Ya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika kita diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat tersebut pada surat Al-Mu'minun ayat 51. Sekali lagi, ada keterkaitan antara makan yang halal dengan perbuatan dan sifat dan sikap kita. Dan buktinya juga ini. Ya. Surat Al-An'am ayat 121 yang kita baca barusan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah. Janganlah kalian makan dari makanan yang tidak disebutkan, disembelih dengan nama Allah. Wa innahu lafisq. Sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan kefasikan. Maksudnya adalah yang biasa makan yang haram-haram, maka dia akan condong kepada maksiat. Dia akan lebih condong kepada apa? Maksiat. Disunahkan takbir, yaitu membaca Allahu Akbar bersamaan dengan basmalah, yaitu bismillah kemudian wallahu akbar. Ini termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak menyembelih, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sudah kita baca tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dengan tangan beliau dan mengucapkan basmalah dan bertakbir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penulis di dalam bukunya ini karena ringkasan, beliau hanya menyebutkan 2 ayat. Kalau kita perhatikan hadis Rasul bagaimana? Lihat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma anharad dam wa dzakara smallah wa dzukira smullahi alaihi fakuluh ma lam yakun sinnun wala dhufrun. Artinya yang mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Artinya hewan yang dikucurkan
menyebutkan ketika menyembelihnya nama Allah, maka makanlah. Selama yang dijadikan alat untuk sembelihan tersebut bukan gigi ataupun kuku. Bukan gigi ataupun kuku. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa hukumnya menyembelih bukan dengan pisau, tetapi dengan gigi, ya maksudnya gigi binatang buas ataupun kuku yang juga tajam. Maka wallahu alam, berdasarkan hadis ini lebih baik kita menjauhi sembelihan yang bukan disembelih dengan pisau. Apa faedahnya mempelajari ini? Ketika kita di zaman modern ini ada penyembelihan hewan yang tidak berdasarkan pisau. Ya, tidak berdasarkan apa? Pisau. Maka ini tidak sah sembelihan. Disetrum misalkan. Atau di apa? Dipatahkan misalkan. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak sah, dan dia bangkai. Ya, tidak sah sembelihannya meskipun dengan bismillah. Kenapa? Karena dia tidak disembelih. Yang menyebabkan hewan tersebut sah untuk dikonsumsi adalah ketika disembelih dan disebutkan nama Allah atasnya. Kemudian para ikhwah, G, sebagian dari adab-adab berkurban. Ketika menyembelih dianjurkan menyebutkan untuk siapa kurban tersebut dilaksanakan. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW ketika berkurban, Allahumma, ya Allah, ini dari sebut orang yang berkurban atau yang berwasiat. Kemudian Bismillah, Allahu Akbar. Jadi menyebutnya itu dahulu sebelum Bismillah, Allahu Akbar. Ya, coba perhatikan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha fil musalla. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Idul Adha di lapangan. Falamma qada khutbatahu nazala min minbari. Ketika beliau telah selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya. Wa utiya bikabshin fadzabahahu. Dan beliau didatangkan kepada beliau, jadi turun mimbar langsung didatangkan kambing. Ya, boleh nak itu juga, turun mimbar langsung datangkan sapi, sembelih langsung. Fadzabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Wa qala Bismillah wallahu akbar, hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Bismillah, Allahu akbar, ini atas namaku dan atas nama orang-orang yang belum berkurban dari umatku. Jadi boleh bismillahnya dulu, Allahu Akbar, kemudian baru disebutkan atas nama siapa. Atau atas nama siapa baru bismillah, Allahu Akbar. Ini beberapa adab, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bismillah, Allahu Akbar, kemudian menyebutkan siapa saja yang berkurban atas hewan kurban tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk hal yang dibicarakan ketika tata cara berkurban adalah mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan saluran pernafasan, saluran nafas, kerongkongan, saluran makanan, dan wajjain, dua urat nadi leher besar yang mengelilingi tenggorokan dan kerongkongan, merupakan syarat sahnya sembelihan. Ya, merupakan syarat sahnya sembelihan. Di sini berarti ada beberapa urat yang disembelih. Yang pertama yaitu al-hulqum, tenggorokan. Ya, ini adalah saluran nafas. Yang kedua yaitu kerongkongan. Ini adalah saluran makanan. Yang ketiga dan keempat al-wadjan, yaitu dia adalah dua saluran atau dua nadi besar yang mengelilingi kerongkongan dan tenggorokan. Ini semua Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk mudah dan
tidak menyakiti hewan yang disembelih, untuk mudah dan tidak menyakiti hewan yang disembelih. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan demikian sempurnalah sembelihan yang halal menurut ijma. Tidak perlu tulang leher. Demikian itu tidak disyariatkan. Artinya apa? Tulang leher beda dengan tenggorokan, ya. Tidak perlu sampai kepada tulang sumsum, tulang leher. Cukup pada 4 saluran tadi. Saluran nafas, kemudian saluran makan, kemudian 2 urat nadi yang besar. Guru kami Imam Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan bahwa ada 3 keadaan yang disyariatkan dalam menyembelih. Pertama, memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi leher. Ini paling sempurna dan paling baik. Sembelihannya halal menurut seluruh ulama. Kedua, memotong tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu dari urat nadi leher. Ini pun sah dan baik, sekalipun tidak sebaik yang pertama. Apa bedanya pertama dengan kedua? Ya, salah satu urat nadi, yang kedua hanya salah satu urat nadinya. Ketiga, memotong tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa memotong urat nadi leher. Ini pun sah sebagaimana dikatakan oleh sekelompok ulama. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah semuanya bermuara pada ma'anharad dam, yaitu apa yang mengalirkan darah. Ya, pokoknya yang mengalirkan darah, yang muncrat, yang mana dengan darah tersebut akhirnya hewannya dia mati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum azan, berdoa agar kurbannya diterima. Ini perhatikan, bagi orang-orang yang berkurban, hafal doa ini. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa bisa di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan juga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat yang lain, yang riwayat barusan saya bacakan itu hadis riwayat Muslim. Riwayat yang lain riwayat Imam Abu Daud, Allahumma minka walaka, wahai Allah, sembelihanku ini darimu dan karenamu. Minka walaka. Ini doa-doa yang semestinya dihafal bagi orang-orang yang berkurban. Selesai kita azan dulu, nanti setelah selesai azan kita akan melihat bagaimana orang-orang menyembelih hewan kurban, ya, dari kambing, kemudian sapi, dan juga onta. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengerjakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan kajian Islam intensif kita, yaitu mempelajari fikih berkurban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat video yang di dalamnya penyembelihan unta, sapi, dan juga kambing. Kita mulai dulu dari unta. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ini adalah penyembelihan unta sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa kaki kirinya depan itu diikat, ya, kaki kirinya yang depan diikat. Kemudian unta itu disembelih dengan nahar. Nahar itu adalah bagian di sini yang saya tunjukkan dengan kursor di sini. Ya, ini nahar. Adapun zabah itu di sini, ya, yang dekat dengan tenggorokan. Kalau nahar dengan leher. Faedah dari diikatnya unta tersebut adalah ketika dia jatuh, maka dia nantinya akan mudah jatuhnya, ya. Nah, jatuh. Ya, begitulah penyembelihan unta. Setelah ini kita akan melihat penyembelihan kambing, yang sebagaimana yang kita sudah pelajari, bahwa kambing atau sapi disembelih dalam keadaan dibaringkan, ya, dalam keadaan dibaringkan. Ini yang kita ulangi tadi, tanda mati tadi, ya. Ya, kemudian dilihat kaki kiri depan itu diikat. Ini yang disebut dalam Al-Quran ad-damul masfuh, darah yang muncrat dan dia adalah najis. Darahnya ini adalah najis. Ini yang disebut dengan damul masfuh. Ya. Sekarang kita akan melihat kepada, itu sudah selesai penyembelihan untanya. Kita akan melihat kepada penyembelihan kambing. Perhatikan baik-baik penyembelihan kambing. Ya, ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terlihat kambingnya, ya. Dan kira-kira disitulah diletakkan kaki antara leher dengan pipi, mestinya di sebelah sini, ya. Nah, ini yang meletakkan kaki. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan kaki di atas sifah. Sifah itu adalah bagian dari leher yang bersambung dengan pipi dari hewan kambing tersebut atau sapi tersebut.
Ya, kira-kira dulu mana yang merupakan apa yang sudah kita sebut tadi, tenggorokan, kemudian saluran makan dan minum, dan 2 urat nadi yang disebut dalam bahasa Arab wadjan. Wadjan. Nah, ini perlu perhatian bagi para ikhwah nanti. Setelah ini kita akan ada rapat bagi pengurus masjid dan juga pengurus kurban untuk memperhatikan para jagal pisau yang mereka gunakan untuk sembelih, ya, agar pisau tersebut benar-benar tajam sebagaimana yang kita lihat pada video ini. Nah, ketika sudah benar-benar habis darah yang keluar, maka pada saat itu selesailah penyembelihan. Ya, cukup kiranya. Mau sapi juga? Perhatikan, ini sapi. Ya, yang paling sulit memang pada sapi adalah merebahkan sapi tersebut. Dan sapi tersebut direbahkan pada bagian kirinya. Ya. Dan tentunya caranya masing-masing, di beberapa daerah caranya masing-masing. Itu direbahkan pada bagian kiri dan menyembelihnya dengan tangan kiri. Tidak mengapa, yang jelas kemudahan seseorang untuk menyembelihnya pada bagian mana. Dan sekali lagi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa yang paling penting di dalam menyembelih sapi atau kambing atau onta adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih jabihatahu. 2 hal ini, tajamkan pisau dan segerakan untuk menyembelih. Tajamkan pisau dan segera. Lihat, semuanya itu segera, ya, tidak sedikit-sedikit dulu, ya, tapi segera. Itu menunjukkan tajamnya pisau, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kita selesai kajian Islam intensif fikih berkurban kita tahun 1435 Hijriah, dan mudah-mudahan yang disampaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya kasih 10 menit jika ada yang ingin bertanya mungkin. Tidak ada, jelas semua. Setelah melihat videonya jelas semua. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.